Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada materi hari ini kita akan bahas yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah ya. Kalau kemarin perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah, sekarang ini kita lanjut perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Namun sebelum materi kita mulai, seperti biasa saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya, di kolom komentar, dan kalian mengikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Terus setelah selesai kalian mengikuti pembelajaran, kalian berikan kesimpulan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian, Fatihah sudah selesai. Mari kita sama-sama belajar sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Semoga dengan mempelajari perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil pelajaran apa yang telah Rasulullah SAW perjuangkan ya. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya ke Madinah atau Yasrib ya, berawal dari masuknya beberapa orang penduduk Madinah ke dalam Islam setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW pada tahun berikutnya. Datang pula sejumlah penduduk Madinah lainnya menemui Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Pengislaman penduduk Madinah itu diikuti dengan perjanjian kesetiaan mereka terhadap Islam yang dikenal dengan nama Baitul Aqobah atau Perjanjian Aqobah. Perjanjian ini berlangsung 2 kali di Bukit Aqobah. Selanjutnya disebut Perjanjian Aqobah 1 dan 2. Perjanjian Aqobah 1 terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Pada saat itu 12 orang laki-laki dan seorang perempuan dari suku Hajraj dan Aus Madinah datang kepada Rasulullah SAW di Mekah. Mereka menyatakan diri masuk Islam. Mereka berjanji bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kami tidak akan mencuri, berzina, atau menghilangkan nyawa anak-anak kami. Tidak akan ada fitnah, memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang tidak kami inginkan.
Orang-orang Madinah tersebut masuk Islam dengan mudah karena sudah pernah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi, yaitu tentang hari kebangkitan, balasan terhadap perbuatan manusia, dan nabi yang terakhir. Perjanjian Aqobah II berlangsung 1 tahun kemudian. Pada saat itu ada 73 orang dari suku Khazraj menghadap Rasulullah SAW. Kali ini mereka menyarankan agar Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Baitul Aqobah II berisi kesanggupan mereka untuk masuk Islam. Dan kemudian berjanji, yang pertama, ya, janji mereka itu akan selalu mendengar dan menaati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Yang ketiga, isi janjinya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang keempat, tetap tabah menghadapi celaan kaum kafir. Yang kelima adalah melindungi Nabi Muhammad SAW dan menjamin keamanan beliau sebagaimana membela dan melindungi keluarga mereka sendiri hingga titik darah penghabisan, ya. Itulah isi perjanjian Aqobah II. Terus yang berikutnya adalah kaum muslimin dan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hijrah yang dilakukan kaum muslimin ke Madinah berlangsung secara bertahap, sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy. Sedikit demi sedikit kaum muslimin segera meninggalkan Makkah, ya. Sedangkan Rasulullah SAW masih tetap tinggal di Makkah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada suatu malam dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari pengejaran kaum kafir yang ingin menghilangkan nyawanya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kembali meneruskan perjalanan setelah aman dari kejaran kaum kafir Quraisy. Sebelum kafir telah mengepung rumah Rasulullah, ya, untuk menghilangkan nyawanya, namun mereka gagal karena mereka temukan bukan Rasulullah SAW, melainkan Ali bin Abu Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidurnya, ya. Jadi pada saat itu Rasulullah pada malam hari keluar dari kamarnya lalu digantikan Ali. Tujuannya apa? Supaya Rasulullah SAW aman dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Perjalanan beliau hanya dilakukan di malam hari dan tidak melewati jalan umum, ya. Akhirnya Rasulullah SAW tiba dengan selamat di Quba dekat Madinah pada hari Senin tanggal 20 September tahun 622 Masehi. Setelah perjalanan selama 7 hari, ya, di tempat ini beliau disambut dengan hangat dan beliau tinggal selama 4 hari sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib dari Mekah. Di desa ini beliau membangun masjid yang berdiri nama Masjid Quba, ya. Jadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba, ya. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebagai pusat peribadatan. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, ya. Lalu 17 tahun setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, Khalifah Umar radhiyallahu an menetapkan peristiwa tersebut sebagai permulaan kalender Islam. Jadi kalender Islam itu dimulai pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu. Selanjutnya adalah strategi dakwah Islam Rasulullah SAW di Madinah, ya. Strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah dengan di Mekah berbeda, ya. Hal ini karena disesuaikan dengan kondisi sosial politik masyarakat Madinah pada saat itu, ya. Strategi yang diterapkan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah antara lain yang pertama adalah mendirikan masjid, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, yang pertama kali adalah Rasulullah mendirikan masjid. Nah, masjid tidak hanya digunakan untuk mendirikan sholat, ya, tetapi juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diperlukan umat, seperti menjadi tempat pusat perencanaan kegiatan masyarakat,
pusat latihan dan pendidikan dari Rasulullah SAW, serta tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya. Di antaranya adalah Masjid Jumu'ah, ya, tempat pertama Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat. Terus yang kedua adalah Masjid Gammah, ya, atau tempat pertama kali dilaksanakan sholat Hari Raya Islam. Terus yang berikutnya adalah Masjid Bani Quraisyah, ya, Masjid Salman dan Masjid Ali. Terus yang kedua adalah strateginya adalah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, ya. Para penduduk kota Madinah telah mendengar bahwa Rasulullah SAW akan hadir dan menetap di kota mereka. Para penduduk menyambut kehadiran Rasulullah dengan penuh sukacita, ya. Penduduk Madinah yang menyambut kehadiran Rasulullah SAW disebut sebagai kaum Ansor, sedangkan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin Ansor seperti saudara kandung, sehingga kaum Ansor yang mengetahui bahwa sebagian kaum Muhajirin tidak membawa harta bendanya ketika hijrah, bersedia berbagi tempat tinggal, ya, pekerjaan dan pakaian dengan mereka. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kaum Ansor dan kaum Muhajirin saling mewarisi. Dasar persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam guna menggantikan ukhuwah kaumiyah, ya, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan suku. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan antara lain, yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah bin Zubair, ya. Yang kedua Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, ya. Yang keempat adalah Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah. Terus yang kelima adalah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tujuan Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka adalah agar satu sama lain saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang kekurangan, serta untuk melenyapkan rasa asing pada diri sahabat-sahabat muhajirin di kota Madinah. Yang ketiga, memperkasai perjanjian piagam Madinah, ya. Di Madinah Rasulullah SAW memimpin penataan dan peletakan dasar-dasar kehidupan bagi kaum muslimin dan penduduk Madinah dalam beberapa langkah. Yang pertama adalah mempererat tali ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam antara kaum muhajirin dan ansor yang sudah masuk Islam. Yang kedua adalah membangun Masjid Nabawi sebagai tempat untuk mewujudkan rasa persaudaraan itu, ya. Yang ketiga adalah mengikat tali persaudaraan dengan komunitas lain yang tidak beragama Islam, yaitu kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ikatan hubungan itu berwujud dalam perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Dengan dasar-dasar itu, masyarakat Madinah bisa disebut sebagai sebuah negara dengan Rasulullah sebagai kepala negara. Yang keempat adalah menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama, ya. Kendati Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy terus mengganggu mereka, ya. Sementara itu kaum Yahudi di Madinah iri melihat kondisi militer, politik, dan ekonomi kaum muslimin semakin baik. Mereka lantas bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy dan secara terang-terangan melanggar piagam Madinah. Jadi Rasulullah SAW dan kaum muslimin memerangi kaum kafir Quraisy dan Yahudi. Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama adalah perang Badar, ya. Yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Hondak, terus yang keempat adalah perang Khaybar, yang kelima perang Mut'ah, yang keenam adalah perang Tabuk. Untuk selanjutnya adalah meneladani perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah dari sisi perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Semua itu menjadi amat penting dalam upaya mencapai kesuksesan dan kejayaan umat Islam sebagaimana yang diraih Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Sekurang-kurangnya ada 6 faktor yang dilakukan beliau dan para sahabatnya dalam upaya menegakkan ajaran Islam. Yaitu yang pertama adalah perencanaan yang matang. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan ya dan kesulitan. Jadi Rasulullah dalam berdakwah itu tidak mulus ya. Ada bermacam-macam rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Walaupun setiap kali mendapat kesulitan ya, akan memperoleh pertolongan Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berpangku tangan. Beliau tetap membuat perencanaan yang matang agar rintangan tersebut dapat dilalui. Terus yang kedua adalah pelajaran yang bisa diambil, kerjasama yang baik. Kerjasama itu menjadi syarat bagi kita bahwa perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dalam berbagai hal Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk melakukan kerjasama. Kerjasama yang dianjurkan oleh Rasulullah diibaratkan sebagai satu bangunan yang saling menguatkan dan melengkapi. Hal ini sesuai firman Allah ya dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh ya. Jadi kalau ingin kuat, ingin menang, maka harus kerja sama gitu ya. Terus yang ketiga adalah keikhlasan yang tulus ya. Keikhlasan sangat diperlukan dalam perjuangan karena keikhlasan memberikan daya dorong dan kesungguhan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Ujian, musibah, dan kesukaran dalam perjuangan dapat dihadapi dengan kesabaran dan kerelaan ya. Yang keempat adalah pengorbanan yang besar ya. Dengan pengorbanan yang besar, suatu perjuangan insya Allah akan berhasil ya. Adapun orang-orang yang berkorban dengan penuh keikhlasan telah dijamin oleh Allah akan terhindar dari siksa dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 111. Yang kelima adalah menjalin persaudaraan ya. Ukhuwah adalah persaudaraan yang bertujuan untuk membantu saudaranya agar mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengisyaratkan perjuangan yang hebat dalam menegakkan ajaran Islam haruslah didukung ukhuwah antar kaum muslimin. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ya. Artinya kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Yang keenam adalah bangga sebagai muslim ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kalian harus bangga sebagai seorang muslim. Kebanggaan sebagai muslim itu sangat perlu karena muslim memiliki suri teladan yang baik. Kehadiran Rasulullah SAW ke dunia ini membawa misi sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini membawa ketenangan dan ketentraman, bukan sebaliknya ya, membawa malapetaka ya, dan perangan. Misi rahmatan lil alamin harus terus dipelihara sampai akhir zaman nanti. Umat Islam sekarang ini perlu meneladani sifat-sifat yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, beberapa sifat tersebut adalah jujur, dapat dipercaya, sederhana, pemurah, pengasih, penyayang, dan tipe pemimpin yang dicintai. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, nilai-nilai seperti ini harus terus dipelihara dan ditularkan kepada seluruh umat manusia yang ada di
bumi ini. Untuk itu seorang muslim harus selalu bangga dan cinta terhadap agama dan nabinya, yakni Rasulullah SAW, yang dibuktikan dalam sikap dan perbuatannya berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian yang belum mengisi daftar hadir, silahkan kalian isi daftar hadir terlebih dahulu, terus berikan kesimpulan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.